Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama saya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Oke kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi informasi seputar pelaksanaan P3K, dimana pada video sebelumnya Maki berbagi informasi pelaksanaan CPNS tahun 2021, dan kali ini Maki akan berbagi terkait dengan update terbaru mengenai P3K untuk soalnya. Nah, jadi perlu kita ketahui kawan-kawan, di soal seleksi P3K tahun 2021 ini nanti akan ada soal yang baru. Jenis soal yang baru itu tes bakat skolastik. Nah, gitu kawan-kawan ya. Bagaimana lengkapnya? Ya, kita simak videonya ya. Baik, untuk bersatu tuh langsung aja ke TKP gitu ya. Oke kawan-kawan, di video sebelumnya Manggi sudah berbagi kepada kawan-kawan terkait dengan kebutuhan 1 juta guru di sekolah negeri, bahwa tiap tahunnya itu negara kita Indonesia tercinta ini di setiap jenjang pendidikannya mulai dari SD, SMP, SMA itu terjadi pensiun yang sangat besar. Di tahun 2020 itu ada 72.976 guru yang pensiun, kemudian 2021 itu 69.000, 2022 77.000, 2023 itu 75.000, dan 2024 itu 69.000. Ada puncaknya itu ada di tahun 2022. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan akan merekrut 1 juta guru di sekolah negeri maupun swasta yang sudah terdata di Dapodik. Nah, syaratnya untuk mengikuti seleksi P3K ini, jadi P3K ini perlu kawan-kawan ketahui akan dilangsungkan terkait dengan kekurangan guru di setiap jenjang pendidikan gitu. Nah, adapun untuk nominasi pendaftarnya itu adalah guru honorer yang ada di sekolah negeri maupun swasta yang sudah terdaftar di Dapodik. Kalau misalkan mereka belum terdaftar di Dapodik, diperbolehkan ikut juga asal sudah memiliki sertifikat pendidik. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah memiliki sertifikat pendidik nanti bisa melalui jalur CPNS maupun P3K tes masuknya. Nah, ini memungkinkan untuk kawan-kawan yang tidak mengajar untuk ikut serta dalam P3K ini gitu kawan-kawan ya. Ada termasuk juga honorer kategori 2 itu sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Maki di video sebelumnya. Nah, terkait dengan materi ujian dan jadwal persiapan, nah untuk jadwal pelaksanaannya itu kemungkinan akan dilangsungkan Februari ataupun Maret gitu, karena di Februari nanti pemerintah melalui Kemendikbud akan mengadakan materi yang berupa materi daring gitu ya, yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, yang itu pelaksanaan insya Allah akan Februari katanya kawan-kawan ya. Baru nanti pengumuman seleksi ujiannya kapan dilaksanakannya, apakah Maret atau April. Biasanya nggak jauh dari Februari Maret gitu kawan-kawan ya. Kita berkaca dari tahun sebelumnya bahwa P3K itu langsungkan pada bulan Februari, kemudian dilanjutkan oleh CPNS-nya. Nah, ada yang berbeda di tes kali ini ya, tentunya kawan-kawan. Sebelum lebih jauh, baru kita ketahui dan perlu kita tekankan bahwa ujian CPNS itu berbeda dengan P3K. Kenapa? Karena P3K itu soalnya materinya disediakan langsung oleh Kemendikbud, termasuk untuk posisi guru. Dan ada yang berbeda. Kalau tahun sebelumnya itu tidak ada tes bakat skolastik, kalau sekarang ada. Nah, ini dia tes bakat skolastik. Jadi nanti soalnya di samping kompetensi teknis sama manajerial itu kan tesnya kan itu seperti yang sudah Maki katakan, ada tes manajerial, sosiokultural, dan kompetensi teknis. Ini sama-sama kompetensi ya. Jadi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural, termasuk ada wawancara nanti. Nah, dijawab secara tulis atau gitu. Dan ternyata persentasenya atau nilainya ini kawan-kawan bobotnya gitulah. Kompetensi teknis itu ada sama tes bakat kelas itu bobotnya 60% dibandingkan dengan manajerial sosiokultural. Oleh karena itu ya tentu kita harus mempersiapkan sedini mungkin dan sebaik mungkin, karena nih soalnya juga 40 paling banyak ya sama kompetensi teknis. Kalau kompetensi teknis itu sesuai mata pelajaran, jadi bisa jadi ini terkait dengan pedagogiknya ataupun materi konten materinya gitu kawan-kawan ya. Jadi kalau guru matematika lagi, kalau guru fisika lagi gitu, kemungkinan seperti itu, atau pedagogik yang umumnya. Kalau tes bakat skolastik, nah ini dia yang harus kita persiapkan ya. Jadi terbaru dari ini sudah resmi dia diumumkan melalui Kemendikbud bahwa jenis soalnya ada tes bakat skolastik. Lantas apa sih tes bakat skolastik itu? Nah, lansir dari pusmenjar.kemendikbud.go.id
TBS atau tes bakat skolastik itu merupakan alat tes yang digunakan untuk memprediksi kemampuan seseorang jika diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada sektor yang baru. Penggunaan TBS untuk memberikan informasi potensi belajar siswa sehingga dapat melengkapi hasil tes prestasi yang sudah diterapkan di sekolah saat ini. Berbeda dari tes prestasi, TBS disusun tidak berdasarkan silabus mata pelajaran tertentu sehingga dalam menjawab soal lebih tergantung pada daya nalar siswa baik logis maupun analitis. Jadi intinya kalau TBS itu tidak mengandalkan langkah-langkahnya gitu ya. Tapi dia tergantung pada daya nalar kita, daya nalar baik logis maupun analitisnya gitu. Oke, dia itu tinggal dibaca aja kawan-kawan ya. Adapun rincian subtes TBS diantaranya ada subtes verba nanti kawan-kawan. Apa subtes verba itu? Mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan logika verbal seperti logika ya gitu ya. Kemudian untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masalah atau subtes verba terdiri atas sinonim contohnya ya. Ada sinonim, antonim, analogi, wacana. Kemudian ada subtes kuantitatif, yaitu adalah subtes yang mengukur kemampuan matematis sederhana, memahami konsep matematika dan menggunakan logika angka untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan angka. Subtes kuantitatif terdiri dari deretan angka, aritmatika, aljabar, dan geometri. Lalu yang terakhir itu adalah subtes penalaran, yaitu subtes yang mengukur kemampuan untuk memilih dan mengorganisasi informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Subtes penalaran terdiri logis, ya penalaran analitis ya, dan diagram biasanya. Jadi bagaimana suatu diagram disajikan dan tugas kita adalah menyimpulkan dari data atau berita dari diagram yang diberikan. Gitu kan ya. Atau analitis, penalaran analitis bagaimana kita menyimpulkan suatu masalah dari menyimpulkan suatu pernyataan gitu dari suatu masalah yang diberikan gitu kawan-kawan ya. Nah itu dia, ini juga sama ini ya, subtesnya sama, logis diagram oke sama itu dia. Ini sama sih sebetulnya ya semuanya logika. Hanya di sini yang belum dijelaskan lebih lanjut oleh ini yang dimaksud dengan tes bakat skolastik ini apakah mencakup verbal, kemudian apalagi tadi ada 3 kan, verbal, apakah kuantitatif termasuk deret gitu kan, aritmatika, aljabar, geometri, dan penalaran gitu. Di sini ada nih penekanan bahwa tes bakat skolastik itu mencakup penalaran. Jadi yang perlu kita persiapkan apakah tes bakat skolastik nanti itu termasuk verbal, kemudian anak numeriknya kan, verbal, kemudian kuantitatif dan penalaran. Sementara di sini ditekankan ada penalaran. Jadi kalau misalkan nanti penalaran saja yang muncul, berarti kemungkinan soal yang muncul adalah bagaimana cara kita menarik suatu kesimpulan, penalaran analitis nih, logis dan diagram gitu kawan-kawan ya. Jadi hal yang perlu kita perhatikan nanti di antara 3 subtes tadi sebagai sesuatu itu yang mana yang akan muncul, ada apakah itu verbalnya atau kuantitatif atau penalaran. Namun di sini ditekankan ada penalaran gitu kan. Namun tidak ada salahnya untuk kita mempelajari kesemuanya kawan-kawan ya. Karena kalau yang namanya belajar itu tidak ada ruginya ya kan. Ketika kita belajar berarti kita menambah ilmu gitu. Enggak berguna sekarang, insya Allah di masa yang akan datang di lain kesempatan tentunya kawan-kawan ya. Itu saja barangkali kawan-kawan dalam kesempatan ini yang bisa Maki sampaikan. Intinya materi ujian dan jadwal untuk materi ujian. Nah ini bocoran dari Kemendikbud bahwa salah satu tipe konten soal yang akan muncul nanti adalah tes bakat skolastik, yaitu namun di sini dari tes bakat skolastik itu apakah penalaran verbal maupun kuantitatif ini yang mana. Dan pokoknya tugas kita adalah mempersiapkan semuanya, dan banyak soal juga lebih banyak ya, terbanyak kedua setelah kompetisi teknis ya. Jadi untuk itu kita jangan main-main dengan soal ini gitu ya. Pokoknya perbanyak membaca, perbanyak latihan biar nanti kita terbiasa menjawab soal yang diberikan gitu kawan ya. Itu saja barangkali kawan-kawan terkait bocoran jenis soal yang akan muncul di P3K nanti. Pokoknya tetap semangat untuk kawan-kawan, gunakan waktu sebaik mungkin, waktu yang tersisa. Berarti kalau misalkan Maret kurang lebih akan ada waktu 3 bulan lagi ya, Januari, Februari, Maret, 3 bulan itu tidak terasa kawan-kawan ya. Usahakan sehari berapa jam membaca gitulah. Pokoknya setidaknya kalau kita membaca, insya Allah akan menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kita. Terlebih lagi dengan materi-materi yang akan muncul di P3K nanti. Dan insya Allah nanti di lain kesempatan Maki akan selalu update terkait dengan pelaksanaan P3K, juga soal-soalnya ya nanti akan mengakibatkan dan sudah mengakibatkan untuk kompetensi teknis untuk formasi guru ya.
manajerial sosio-kultural, insya Allah akan menyusul di lain kesempatan. Pokoknya semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat gitu ya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu ya, berikan kesempatan ini malam hari, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, maksimalkan usaha dan maksimalkan doa agar Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Oke, thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.